Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Meta Pratama dari Prodi Akuntansi S1. Di sini saya ingin mempresentasikan dan menjelaskan materi-materi tentang desain penelitian. Rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Yang pertama kita ada populasi dan sampel, yang kedua adalah jenis data, yang ketiga adalah definisi operasional, dan keempat metode analisis data. Pertama kita masuk dengan definisi operasional. Definisi operasional adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Macam-macam skala pengukuran. Yang pertama adalah skala nominal, yang kedua adalah skala ordinal, yang ketiga skala interval, dan yang terakhir adalah skala rasio. Yang pertama adalah skala interval atau biasa disebut dengan Likert. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Dengan skala ini, variabel yang dijabarkan sebagai indikator, kemudian indikator dijadikan sebagai item-item pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari yang sangat positif sampai yang sangat negatif. Kita bisa lihat di sini, ini adalah contoh alternatif jawaban dalam skala Likert. Dari yang sangat setuju sampai dengan yang sangat tidak setuju. Dan yang di sampingnya adalah makna dari setiap jawaban-jawaban yang telah diberikan. Contoh, sangat setuju, itu mempunyai arti sangat positif, sampai dengan yang sangat tidak setuju, itu mempunyai arti yang sangat negatif. Skala Likert juga dapat diinstrumentasikan dalam bentuk skor. Contoh, jika jawaban dalam skala Likert ini adalah sangat setuju, atau selalu, atau sangat positif, seperti yang tertulis, itu mempunyai arti skor 5. Sampai dengan sangat tidak setuju atau tidak pernah, itu diberi skor 1. Selanjutnya, kita masuk dengan skala Goodman. Skala ini adalah skala pengukuran dengan dua jawaban yang tegas. Data yang didapat berupa interval dan rasio. Skala ini dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda maupun checklist. Jawaban dibuat berdasarkan skor tertinggi 1 dan yang terendah adalah 0. Selanjutnya adalah skala nominal. Skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Contoh, hitam dan putih, pria dan wanita, departemen akuntansi dan departemen pemasaran. Di sini bisa kita lihat contoh-contoh dari skala nominal ini tidak mempunyai angka karena skala pengukuran angka hanya sebagai pembeda. Selanjutnya adalah skala ordinal. Skala ini memiliki makna rating atau peringkat. Jawaban dari pertanyaannya bertingkat. Contoh, berkaitan dengan juara. 4 jika juara 4, 3 jika juara 3, 2 jika juara 2, sampai 1 jika juara 1. Selanjutnya adalah skala rasio. Skala ini adalah data yang dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran. Selanjutnya kita masuk dengan populasi teknik sampling. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu populasi. Di sini jelaskan bahwa populasi adalah wilayah yang umum atau generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi ini bisa disebutkan adalah objek maupun subjek yang mempunyai kuantitas atau jumlah tertentu dan karakteristik tertentu. Selanjutnya adalah sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jadi bisa kita simpulkan adalah sampel adalah bagian kecil dari populasi. Selanjutnya adalah teknik sampling atau teknik pengambilan sampel. Secara skematis, teknik sampling dapat digambar sebagai berikut. Ada dua ya. Yang pertama adalah probability sampling atau kemungkinan sampling, dan yang kedua adalah non-probability sampling atau tidak kemungkinan sampling. Kita masuk dengan probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi jumlah random sampling. Dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata atau tingkatan yang ada dalam populasi tersebut. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Contoh seperti gambar di atas. Ini bisa kita lihat
ada suatu lingkaran besar, ini kita sebut dengan populasi yang berisi X dan bulat. Ketika kita akan melakukan sampel random sampling, itu kita bisa memilih secara acak, mau kita ambil X maupun bulat. Dan yang kita ambil itu kita sebut dengan sampel. Itu tidak kita perhatikan strata ataupun karakteristik tertentu dari sebuah populasi. Selanjutnya adalah proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Ini kita ambil contoh suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan. Maka populasi pegawai itu berstrata pendidikan dari yang S1 sampai dengan SD. Di sini bisa kita lihat jumlah dari populasi tersebut. S1 50, SMK 500, SMP 100, dan SD 50 orang. Dari semua populasi ini, kita bisa mengambil sampel S1 14 sampai dengan SD 14 juga. Tapi kita harus membaginya dalam strata-strata yang telah ditentukan berdasarkan pendidikan. Ini dilakukan karena populasi ini memiliki karakter yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Selanjutnya kita masuk dengan disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi atau strata kurang proporsional. Misalnya, pegawai dari PT X mempunyai lulusan S3 3 orang, S2 4 orang, S1 90 orang, SMU 80 orang, SMP 700 orang, maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang S2 itu diambil semuanya sebagai sampel, karena dua kelompok tersebut terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1 sampai dengan SMP. Jadi kita harus mengambil S3 dan S2 ini semuanya karena tidak proporsional dalam strata dan tingkatan pendidikan. Selanjutnya kita masuk dengan cluster sampling atau bisa dibilang area sampling. Teknik sampling untuk menentukan sampel bila ada objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misal, penduduk dari suatu negara, provinsi ataupun kabupaten. Karena wilayah tersebut terlalu luas, maka pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Kita lihat di gambar 3.4. Pertama-tama kita bisa lihat dari lingkaran besar ini mempunyai populasi dari area A sampai dengan H. Dari populasi ini kita ambil sampel untuk beberapa area. Kita sebut dengan tahap 1. Kita ambil dari A, C, D, F, dan G. Dari tahap 1 ini adalah sampel daerah, kita akan ambil sampel individu dari tiap-tiap daerah. Dan itu kita sebut dengan tahap kedua, atau bisa disebut dengan sampel individu. Selanjutnya kita masuk dengan non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jadi bisa kita lihat perbedaannya dari probability sampling ini karena peluangnya tidak sama. Karena setiap unsur dan anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jadi non-probability sampling ini mempunyai beberapa teknik. Pertama adalah sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Contoh, anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari semua orang itu, kita beri nomor urut dari 1 sampai dengan 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil, genap, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Yang kedua adalah sampling kota. Sampling kota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kota yang diinginkan. Sebagai contoh, akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11 dan peneliti dilakukan secara kelompok. Setelah jumlah sampel ditentukan 100 oleh penelitian dilakukan secara kelompok tersebut, dan jumlah anggota peneliti berjumlah 5, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan, sebanyak 20 orang. Selanjutnya kita masuk dengan sampel aksidental. Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Selanjutnya, sampling purposive. Sampling ini adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya,
akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. Selanjutnya kita masuk dengan sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua orang atau anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila anggota populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus, di mana semua orang anggota populasi dijadikan sampel. Jadi sampling jenuh ini bisa diartikan sebuah populasi bisa diambil sebagai sampel seluruhnya. Selanjutnya kita masuk dengan teknik snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya hingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding, semakin lama akan semakin besar. Pada penelitian kualitatif, banyak menggunakan sampel proposite dan snowball. Ini kita bisa lihat gambar dari 3.5. Sampel pertama yang kita ambil adalah sampel A. Dan A ini memilih B dan C sebagai sampelnya. Nah, dari B dan C ini juga memilih sampel D, E, F, G, H, dan I. Dari pilihan sampel B ini, mereka juga memilih sampel lagi, yaitu J, K, L, M, N, O. Begitu seterusnya sampai semakin lama akan menjadi semakin banyak. Ya, begitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan kata. Saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.